Pada saat screening pasien itu kebukti COVID tapi keluarga tidak menerima, sementara kami juga mendapat intervensi bahwasanya tidak boleh melepas pasien yang terkonfirmasi gitu kan. Ada masyarakat atau daerah tertentu yang marah waktu keluarganya meninggal. Dilakukan pemusaran jenazah sesuai dengan COVID gitu kan, Bang. Keluarga ini tidak setuju. Oke, selamat malam, selamat bertemu lagi dengan Repodcast. Hari ini kita kedatangan tamu manusia yang selalu memikirkan bagaimana agar orang-orang yang berada di Batubara ini bisa sehat. Nah, ini Bapak Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ya. Batubara. Nah, ya cobalah perkenalkan dulu siapa nama kita. Iya. Oke, Bung lah ya, Bung Dokter. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Saya Dr. Guru Wahyu Nugraha, akrab sapaan dipanggil Wahyu. Itu dia. Salah satu murid didik Bang Ucok juga dulu. Ya, alamat saya ada di Simpang Bandar Tinggi, Kecamatan Saya Suka ya. Asli Batubara. Anak Batubara lah ini ceritanya. Asli, Ya, lahir, akte kelahiran semua. Kemarin masih asahan Bang Ucok. Iya. Pindah Batubara. Betul. Jadi begini, Bung. Sudah berapa lama ini menjabat menjadi kepala rumah sakit umum ini? Jadi kalau PLT-nya itu dari bulan 7 2020. Iya. Kemudian alhamdulillah dipercaya, didefinitifkan lagi kemarin sama Bapak Bupati di 1 Desember 2021. Ini ya. Iya, sampai dengan sekarang. Hampir setahun ya. Setahun lebih lah. Iya. Nggak ada penitipnya. Oh, ada penitipnya. Cuma berganti tahun aja deh, Pak. Iya. Udah 2 bulan. Iya, betul. Ini Bung, kemarin rumah sakit kita ya dari hari ke hari semakin bagus ya, ada peningkatan. Kalau boleh tahu ya, ukuran tingkat kepercayaan itu kan bisa diukur dari kehadiran pasien ya. Nah, walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan orang-orang di Batubara sakit ya. Gimana soal pasien, Bung? Jadi kalau untuk pasien, alhamdulillah lah. Semenjak 2020 itu fokus Bupati itu ke rumah sakit, Bang Cok. Jadi Bupati itu betul-betul berharap dia ada perubahan di rumah sakit itu, sehingga dia mendukung penuh dari mulai sarana dan prasarananya, dari mulai obat-obatannya, SDM-nya. Dia mengharap itu bisa berubah dari sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi dukungan dia untuk menyiapkan seluruh apa yang kami minta itu alhamdulillah dipenuhi sama beliau gitu kan. Jadi kan kepercayaan masyarakat itu saat kunjungan, saat ini mulailah terjadi perubahan-perubahan. Iya. Nah dari situ tentunya nggak mudah juga dong mengubah mindset masyarakat yang dulunya dianggap agak ngeri ke sana ya. Lanjut. Kalau dulu itu kan mungkin kurang bersinergi ya antara ini, tapi di pemerintahan yang sekarang tuh alhamdulillah sinergitas antara rumah sakit, dinas kesehatan sampai ke pimpinan itu berjalan lancar. Begitu juga dengan stakeholder yang lain dan seluruh elemen masyarakat gitu. Jadi perubahan itulah dilihat masyarakat dan nggak lepas dari bantuan rekan-rekan organisasi dan media-media untuk mempublikasikan itu ya. Publikasikan perubahan yang ada di rumah sakit. Kalau boleh tahu, Bung, pasien kita sekarang berapa persen peningkatannya sebelum Bung ini? Jadi dimulai saya 2020 bulan 7, bulan 6 mulai ada, di bulan 7 sampai sekarang itu kemarin ada survei. Waktu itu peningkatannya sampai 400%. Yo. Gawat ya.
Kalau kunjungan rawat inap itu dari dulunya itu 170 per hari. Per bulan 160 per bulan. Sekarang itu mau sampai 2.400 Bang Uco per bulan. Wah. Iya. Jadi kalau untuk rawat inap itu kunjungannya itu sampai 1.500. Artinya kepercayaan rakyat Batubara terhadap penanganan yang dilakukan RSUD ini betul-betul sudah inilah ya. Iya, alhamdulillah sudah, walaupun belum ke seluruhnya gitu. Iya. Itu pun ya itu tadi berkat kerjasama tim, didukung pula sama bupati ya kan, apa enggak? Klop dia ya. Kalau boleh tahu Bung, sebelum kita masuk ke fisik rumah sakit yang kita lihat hari ini cukup bagus ya. Dokter kita yang tersedia di sana, dokter apa aja. Jadi sambil ini masyarakat Batubara seandainya ada sakit A, B, C, D, ini biar tahu kita dokter apa yang ada di sana. Oke Bung. Oke. Jadi kalau untuk dokter yang ada di Batubara, alhamdulillah itu Bang Cok. Kalau untuk penyakit dalam itu ada 3. Wah. Dan 3-tiganya alhamdulillah PNS Batubara. Iya. Untuk spesialis bedah itu ada 3 juga. Iya. Itu 3-tiganya PNS di Batubara juga. Iya. Spesialis obgyn itu ada 3. Obgynnya apa ini Bung? Kandungan. Oh, aku pikir jin ya kan. Itu lagi viral soalnya jin buang anak itu. Kalau Bang Uco mau bayinya lahir lewat jendela, ke spesialis obgyn. Ya? Dari jendela dia. Iya. Jadi spesialis obgyn itu ada 2 PNS, 1 honor. Bukan honor sih, dia waktu itu ngerambil rekom untuk sekolah lagi dari RSUD Batubara, dan setelah selesai alhamdulillah dia melanjutkan tanggung jawabnya di RSUD Batubara sebagai tim medis gitu. Untuk spesialis anak juga ada 3 PNS, alhamdulillah 3-tiganya. Untuk dokter jiwa 1, untuk bedah ada. Orang sakit jiwa tuh gimana? Ada untuk orang sakit jiwa. Kalau udah mulai susah tidur, iya. bisa Bang. Baru dokter spesialis gigi mulut itu ada. Udah itu Bang. Iya. Yang ada udah cukup. Jadi kalau untuk 4 bagian besar anestesi kita ada. Spesialis anestesi. 4 bagian besar alhamdulillah kita ada mencukupi. Nah cuma sekarang kendalanya itu kalau saya rasa sama aja sama dengan rumah sakit lain gitu kan. Jadi ada ketidakpuasan pasien, dan hal inilah yang menjadi PR, betul-betul PR kami, gimana cara merubah itu semua. Dan kalau saya pun udah pernah survei juga gitu kan. Spesialis ini kan banyak kesibukan dan banyak tanggung jawabannya. Iya, betul. Yang diurusinya itu nyawa gitu. Jadi kadang memang di jadwal dia masuk jam 8.30 ya kan. Tapi nyatanya itu dia sampai ke rumah sakit mau 9:30. Itu kenapa? Ya mungkin dia sampai rumah sakit harus ke ruangan dulu, ada pasien emergensi. Nah, jadi telat untuk kembali ke poli gitu kan. Atau mungkin lagi di jalan dia ada rumah sakit lain yang membutuhkan pertolongan dia gitu kan, yang betul-betul sangat-sangat emergensi gitu. Nah, ini menyebabkan kerancuan di lapangan gitu kan. Ya, wajar. Mungkin jadi, tenaga teknis itu sangat sedikit masih ya. Tenaga teknis, habis itu kan pasien tidak sabar menunggu gitu. Tapi pernah kami dari tim juga survei ke rumah sakit lain yang negeri maupun yang swasta, dan ternyata semua spesialis itu nggak tepat waktu gitu. Nggak tepat waktu. Malah dulu saya di rumah sakit swasta nganter duit jelas-jelas gitu kan. Iya. Datang jam 9 pagi, nunggu dokter spesialisnya itu jam 4 sore, dan mendiang ibu saya waktu itu di IGD aja gitu kan. Jadi semuanya tidak bisa juga kita paksakan. Walaupun begitu mereka tetap memberi pelayanan gitu Bang Oco. Hanya masalah waktu aja kadang yang itu sekarang menjadi polemik. Mereka yang menjadi dokter spesialis itu apakah bagian daripada PNS kita atau PNS kita? Bagian daripada PNS. Nah, jadi yang jadi masalah juga kadang mereka tidak berdomisili di Batubara. Oh, mungkin anak-anak Batubara perlulah sekolah itu nanti ya. Perlu. Iya, betul. Mereka pun sebetulnya kewajiban untuk
stay di Batubara, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita campuri sehingga mereka tidak bisa stay di Batubara walaupun mereka PNS di Batubara gitu. Ya, tapi ini pesan juga untuk mereka ini ketika sudah menjadi bahagian daripada warga Batubara, kita mesti juga bertanggung jawab penuh. Artinya prioritas, skala prioritas itu ya harus Batubara ya kan. Nah, ya mestinya seperti itu. Kalau enggak nanti marah juga tuah Batubara ini. Lanjut Bung. Memang betul Bang Uco, karena kan nggak bisa kita pungkiri seragam kita, PNS kita, gaji kita sedikit banyak kan dari Batubara ya. Kan? Bedanya loyalitas dan totalitas ada dong di Batubara. Pada saat jam kerja dia gitu betul, kan. Betul. Ya, itu mungkin nanti Pak Bupati juga udah menekankan itu, sudah mengapakah mereka agar bisa pindah ke Batubara. Itulah agar berdomisili di Batubara. Jadi segala upaya udah kita lakukan, hanya saja semua itu kan keberhasilan harus melalui proses. Pasti itu Bung. Pasti. Tinggal kita mau lewati ujuk-ujuk itu ya. Benar. Tinggal kita lewati proses-proses ini aja lah dulu. Tapi kalau melihat kepercayaan pasien, artinya masyarakat Batubara sudah sangat percaya dengan keberadaan RSUD kita ini ya. Fasilitas kami lihat, kalau boleh tahu fasilitas kita di sana apa-apa aja. Kalau dari luar, ini rumah sakit, tampilan luar ya udah cukup bagus. Kemudian kalau saya pernah mau masuk situ, saya masuk pula harus pakai apa namanya? Kartu. Ya, kartunya luar biasa ini udah. Iya, lanjut Bung. Jadi kalau untuk fasilitas, alhamdulillah ya. Untuk bangunan kemarin juga dapat perhatian penuh dari Bapak Bupati. Jadi fasilitas parkir sudah ada di tingkat kenyamanan. Gitu. Nyaman. Jadi kalau nggak pernah lagi hilang situ ya? Nggak. Jadi mantap. Kalau kita dari Simpang itu Bang, Tekongan itu ngelihat udah nampak itu rumah sakit. Iya betul. Kalau dulu kan nggak nampak. Dulu lebih banyak pohon. Bangunannya di mana gitu. Jadi alhamdulillah udah nampak baru. Terus tahu dari mulai tempat tidur, ruangan, semua sudah mulai tertata dengan baik gitu. Dan fasilitas untuk ronsen radiologi sekarang kita punya beserta izin-izinnya lengkap semua. Nah, sekarang ini lagi untuk USG kita udah punya. Terus yang menjalankan udah ada. Udah ada. Dokter spesialis radiologi kita juga punya, PNS juga. Itu tadi lupa ketinggalan. Nah, jadi itu juga kita udah punya. Terus sekarang ini kita lagi mengusahakan izin UTDRS. Apa itu, Bung? Unit transfusi darah rumah sakit. Nah, itu kita belum punya. Itu alatnya kemarin sudah ada, cuma saya juga nggak mau menyetir tanpa SIM. Bang Uco. Kita harus siapkan izin, kita benahi semua dokumen-dokumen, tata kelola semua kita perbaiki dengan benar dan semua itu butuh waktu gitu. Orang yang menjalankannya itu udah ada. Udah ada. Oke, Tim lanjut. UTD kita udah ada yang pelatihan, udah itu semua. Ya. Jadi udah ada yang belajar nyetir, udah pandai main nyetir, tinggal mengeluarkan SIM-nya yang Nanti memang pandai udah bawa mobilnya ya. Tapi kalau tabrakan saat SIM nggak ada kan kasus ini. Kasus. Rame lagi. Iya. Kadang memang masyarakat atau orang di luar sana yang suka sama kita nggak butuh juga apa yang kita ceritakan. Yang nggak suka juga nggak butuh juga. Kalau dia nggak suka gilingnya aja kan. Jadi kan di sini Bang Uco, kita di sini kan menceritakan kebaikan rumah sakit, ya kan? Bukan menceritakan diri sendiri. Ya pastilah tidak. Kalau diri sendiri sebaik-baiknya pun kita bercerita ke orang yang tidak suka sama aja tetap jelek kan gitu. Tapi kan belum ada yang mandang jelek. Insya Allah belum ada. Nyamannya itu Bung. Alhamdulillah. Apa harapan Bung ke depan ini dengan rumah sakit? Pastilah kalau harapan rakyat Batubara ditanya, pasti kepingin nyaman, murah, hantu blow segala macam lah kan harapan Bung. Jadi kalau harapan saya termasuk kepada pemerintah, cakepkan aja ya kan. Jadi kalau harapan saya tetap butuh seluruh dukungan dari semua elemen masyarakat. Dari mulai pemerintah, DPR, organisasi-organisasi, apa kemarin tuh Bang, OKP atau OKI gitu kan. Terus dari masyarakat pastinya berilah kepercayaan sama Rumah Sakit Umum Batubara karena RSUD Batubara ini loh yang kita punya, kebanggaan kita gitu. Iya betul. Jadi
siapa lagi kalau nggak kita itu ya siapa lagi orang batubara yang memajukan itu kan tapi gitu. harus diikuti dengan pelayanan yang mumpuni Ya, juga. jadi di satu sisi kami memberi pelayanan terbaik, kami juga bukan hanya pujian tentunya yang kami butuhkan. Kritikan, saran itu penting buat kami untuk berbenah gitu kan. Karena kalau nggak ada kritikan, kalau nggak ada pembenahan, dikira betul aja kerja ya. Udah stuck ini, nggak akan ada terjadi perubahan, pasti gitu-gitu aja kan. Iya gitu. betul. Yang melihat kita kan orang lain, kan gitu. Betul. Selagi kritikan itu membangun, mendewasakan kami, memotivasi kami, akan kami kejar dan ribuan terima kasih kami ucapkan untuk itu hal itu. Oke Bung, dari sisi kepercayaan masyarakat sudah kita dapatkan ya persentase peningkatan pasien itu sampai ratusan persen ya kan. Itu kita anggap sebuah prestasi dalam hal kepercayaan ya kan. Di antara beberapa kejadian itu Bung, ya ini kita agak mungkin di luar dugaan Bung ini. Di antara beberapa kejadian itu saat melakukan penanganan, kita kan di masa pandemi nih. Saat melakukan penanganan terhadap pasien, di sisi mana aja yang pernah terjadi gejolak atau hal-hal yang kurang mengenakkan lah? Jadi kalau masalah di COVID benar lagi masa pandemi ini. Jadi waktu itu kita ngelayani pasien COVID. Jadi pada saat screening pasien itu kebukti COVID tapi keluarganya tidak menerima. Sementara kami juga mendapat intervensi bahwasanya tidak boleh melepas pasien yang terkonfirmasi gitu kan. Harus dirawat di situ. Di situ terjadi dilema kami di rumah sakit itu. Yang ujung-ujungnya takut nanti berurusan sama regulasi atau berurusan sama keluarga pasien. Nah, jadi yang pernah ada satu pengalaman ada masyarakat atau daerah tertentu yang marah waktu keluarganya meninggal. Jadi itu kan harus dilakukan pemusaran jenazah sesuai dengan COVID gitu kan Bang. Nah waktu itu keluarga ini tidak setuju, memaksa untuk membawa pulang. Bahwasannya ya ada aja fitnah saat itu. Rumah sakit ini cari duit, semua di-COVID-kan atau apa, bukan COVID dibilang COVID gitu kan. Sementara kan kita berpegang sama regulasi. Kita berpegang regulasi, saat itu PCR yang menentukan dia COVID dengan gejala klinis yang ada sama percis ya kita rawat gitu kan. Nyatanya kan Allah berkehendak lain. Jadi waktu pemakaman mereka mau ngambil jenazahnya itu sampai kasih ke pelayanan saya waktu itu. Senior saya juga sampai dikurung di kamar mayat oleh masyarakat itu. Iya. Tapi pihak pengamanan saat itu bagaimana tindakan? Waktu itu lebih banyak masa Bang Uco, lebih banyak keluarga pasien itu. Tapi sebetulnya di situ bukan ketidakpuasan keluarga pasien, enggak. Hanya kalau saya lihat hanya terjadi miskomunikasi. Atau ada yang memprovokasi enggak? Mungkin. saya tidak ada waktu di lapangan waktu itu. Jadi waktu saya datang ke situ, saya hadapi keluarganya, saya ngomong, saya ceritakan regulasinya, karena alhamdulillah mengerti semua mereka, nggak ada masalah. Jadi kalau saya lihat, Bang, SDM yang ada di situ mungkin cara berkomunikasinya mungkin terlalu singkat sehingga tidak dimengerti orang lain. Apa jeleknya public speaking lah ya. Iya. Jadi disitulah sering terjadi blunder di lapangan gitu. Tapi bukan di COVID aja sih, di penyakit-penyakit lain juga kadang kurang perawatnya mungkin kurang ramah atau penjelasannya mungkin terlalu singkat sehingga membuat keluarga pasien kesel. Nah itu juga menjadi kendala kami. Ini catatan juga saya ambil dari Bung Direktur ini bahwa komunikasi yang jelek akan merugikan dan menghilangkan beberapa hal yang baik. Jadi tolong itu perbaiki komunikasi ya. Iya sama anggotanya ya kan. Ya Bung juga berarti. Iya kan benar. Harus, ya. Gitu. Nah, lanjut Bung. Jadi itulah kendala-kendala yang ada. Jadi etika, attitude, cara bicara, itulah yang sekarang kita
kembangkan di rumah sakit itu karena seperti kita ketahui sebelumnya kan Bang, karena kendala-kendala yang dulu mungkin lonjakan pasien di situ berkurang, jadi keadaan di situ terlalu nyaman, kerja tak kojo 1.500 kata orang dulu ya kan. Betul-betul ya. Jadi tiba-tiba sekarang kan terjadi lonjakan pasien yang biasanya nyantai itu kaget sekarang. Kaget cara ngobrol sama pasien, kaget cara nangani pasien, kaget yang lain-lain lah. Akhirnya bersalahan. Dan itu menjadi PR kita dan tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Pastilah, kan pasti. Kebiasaan yang udah hampir membudaya gitu, tapi budaya yang kurang baik. Ya. Jadi yang paling sulit itu sebetulnya bukan jadi pemimpin mereka, Bang. Yang paling sulit di RSUD Batubara itu gimana kita menjadi bagian dari mereka dan bisa diterima mereka. Itu yang paling sulit. Betul. Jadi kalau kita udah jadi bagian dari mereka, kita udah bisa diterima mereka, kita bisa mengajak mereka untuk merubah, mengerjakan betul. Sehingga kita bisa satu visi, satu misi, dan bisa satu tujuan. Gitu. Gini Bung, itu sebuah prestasi, tapi ada juga hal kita yakin tidak ada yang sempurna. Maka benar. Di sini kami perlu juga menanyakan, kemarin dulu setahun atau 2 tahun yang lalu ada permasalahan soal limbah. Apakah saat ini sudah teratasi itu? Alhamdulillah, Bang. Sewaktu saya masuk, kebetulan direkturnya di situ pun dulu abang-abang saya, kakak-kakak saya. Kita banyak bercerita apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah. Termasuk Bung Juri Preja dulu ya. Itu abang angkat itu ya. Itu abang saya. Senior ya, betul. Dari 2003 saya udah kenal dengan beliau. Tapi kalian luar biasa loh. Satu direktur di sini, satu direktur sana. Emang alumni yang keren ya. Lanjut Bung. Ya kami itu Bang di mana aja jadi. Jadi ya. Lanjutlah. Bung Juri Preja, ini adik juniormu ini ya, sedang memujimu ini. Lanjut Bung. Jadi termasuk abang saya itu Bang Juri, dia ngasih pengarahan RSUD itu seperti apa, seperti ini. Jadi waktu saya masuk, yang duluan saya perbaiki itu adalah administrasi. Dari mulai izin limbah. Iya. Izin radiologi. Selesai lah semua sekarang. Selesai sampai analisa data lalu lintas itu itu udah kita kerjai Bang Uco. Walaupun di izin itu sekarang belum diminta, tapi di depan kalau kita mau BLUD nanti. BLUD ini apa nih Bung? BLUD itu Badan Layanan Daerah. Itu nanti kita sama kayak BUMD itulah. Jadi nanti nanti kalau kita udah belut, insya Allah ini Bang lagi tahap penyusunan dokumen. Kita usahakan di bulan 6 ini kita udah bisa BLUD. Kalau memang nanti ada kendala di dokumen dan di penganggaran belum bisa kita ini kan, ya mungkin safety-nya kita ambil di awal tahun. Itu. Mudah-mudahan Bung semakin bersemangat dalam mengoperasikan RSUD kita itu ya, sehingga masyarakat semakin tumbuh kepercayaannya, dan mudah-mudahan kami berharap ke depan rumah sakit umum kita menjadi salah satu model tipe A atau apalah namanya kan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dari perjuangan Batubara dulu melalui Gemkara dan yang lainnya itu benar-benar dari sisi ini bisa terwujud. Kami percaya sama Bung, sebab anak muda pasti penuh dengan optimisme. Karena untuk pemirsa kita percayakan dulu Bung ini agar bisa mengkondisikan segala sesuatunya dengan baik. Sebab kalau ini berfungsi dengan baik, kita juga beruntung. Lanjut Bung. Potong Bang. Jadi sebetulnya Bang, kalau untuk semangat, kalau untuk kemajuan itu bukan di tangan direkturnya. Iya pasti. Karena apa? Dari sebelum-sebelumnya direktur-direkturnya itu abang-abang saya, senior-senior saya, itu yang paling hebat-hebat. Iya. Yang paling berprestasi dulu di kampusnya gitu kan.
Dan kalau saya ukur-ukur sendiri, saya nih mungkin yang paling bodoh di antara mereka kan gitu. Tapi alhamdulillah yang bikin saya bersemangat itu adalah semangat seluruh staf di rumah sakit itu. Dari mulai bawah, dari mulai tukang sapu, sapam, perawat, bidannya, dokter jaganya, terus dokter spesialisnya, sampai ke tim manajemennya. Betul-betul semangat sekarang. Mereka semangat, itulah yang membuat semangat saya. Mesti ingat Bung, bahwa top leadernya itu Bung. Ya. Jadi semangat Bung itu mungkin tersampaikan ke mereka. Ini kan, mungkin sampai ya pesan-pesan yang dari hati sampai ke hati itu sampai ke mereka. Alhamdulillah. Jadi kalaupun saya sehebat apapun orang hebat di dalam itu pun hebat kali, punya power besar, kalau yang di bawahnya tidak mau berubah, tidak akan jadi orang hebat itu. Ya, kemampuan Bung salah satunya lah manajerial. Wah, Bung adalah manajer ini kan. Alhamdulillah lah Bang. Ya, mudah-mudahan Bung. Itu bincang singkat kami, mudah-mudahan ke depan ada hal-hal terbarukan yang kita dapatkan dari Rumah Sakit Umum Daerah itu. Untuk itu kita berdoa bersama supaya ini Bung direktur ini bisa sehat, tetap kuat menghadapi berbagai masalah. Amin. Saya rasa itu Bung. Udah berapa menit Ji? Iya. Kita padakan dulu sampai di sini Bung. Saya yakin banyak hal yang akan Bung ceritakan. Tapi HP sudah berdering-dering. Itu pertanda bahwa Bung sedang disuruh pulang. Atau pasien lagi nunggu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bung. Siap. Terima kasih Bung.